Edupankes Sharing on Funway. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Tukul di Dokter Gigi. Hai sahabat Lab School, semangat pagi. Hai sahabat Lab School, apa kabarnya? Ketemu lagi nih sama Bu Guru. Di episode kali ini kita sudah kedatangan dua orang cowok. Dua orang cowoknya siapa ya? Nah, nanti kita kenalan ya. Di sini sudah ada Reza. Hai Reza. Hai sahabat Lab School. Dan ada Danis. Hai Danis. Hai sahabat Lab School. Ya, di sini sudah ada Reza dan Danis. Mau kenal siapa mereka? Yuk kita kenalan dulu yuk. Ya, dari Reza dulu, kenalkan. Hai sahabat Lab School, nama saya Syahreja Fatur Rahman Hidayat dari kelas 4 Ibnu Sina. Saya biasa dipanggil Reza. Reza. Nah, sekarang yang ini Danis. Silakan Danis. Halo sahabat Lab School. Nama saya Danis Ismail Akdan dari kelas 4 Ibnu Sina, biasa dipanggil Danis. Ya, Reza, Danis apa kabar? Baik aja. Alhamdulillah sehat. Sehat. Keluarga di rumah sehat? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah memenuhi undangan Bu Guru untuk datang ke sini. Nih sudah lama kita tidak bertemu. Apalagi ini sama Danis nih. Sudah lama tidak bertemu, nampaknya rambutnya sudah mulai panjang-panjang. Atau memang sengaja dipanjangin nih? Nih. Pengennya aja sih. Belum mau dicukur? Belum. Nanti kalau mau masuk. Ya. Nanti kan kalau panjang nanti kayak anak cewek. Coba Danis, kenapa rambutnya itu panjang, seneng panjang? Males dicukur. Harus dicukur. Emang tempat cukurnya jauh? Lumayan. Oh gitu. Tapi suka rambut panjang kayak gitu? Suka. Suka ya. Enggak gatel gitu atau gimana? Enggak. Tapi nanti kalau sekolah harus Dicukur. Harus dicukur, nggak apa-apa ya. Kalau udah masuk sekolah harus rapi, karena anak sekolah itu, apalagi anak SD itu harus rambutnya rapi. Yang perempuan yang baru yang panjang juga biasanya harus diikat ya, biar tidak mengganggu konsentrasi belajar. Ya, terima kasih. Kita akan ngobrol-ngobrol di sini. Bagaimana rasanya duduk di kursi itu? Biasa aja sih. Biasa aja atau biasa aja. Gimana Danis? Biasa aja. Biasa aja. Oke ya. Kita akan ngobrol tentang aku anak berani. Wes, berani nggak? Berani apa? Berani berantem. Nah, sebelum membahas ke aku anak berani nih, kita kan nih ada ibu perempuan, kalian laki-laki. Allah menciptakan manusia itu hanya ada dua jenis. Ya. Ada laki-laki dan Perempuan. Kalian diciptakan oleh Allah sebagai laki-laki. Coba siapa dia mau jelaskan apa sih perbedaan laki-laki dan perempuan? Apa ya? Yes. Secara fisik sudah jelas ya, secara fisik. Oke, perbedaannya kalau laki-laki rambutnya biasanya pendek, perempuan panjang. Laki-laki kalau pakai baju pakai celana. Kalau perempuan pakai rok, pakai kerudung gitu ya. Nih kalau perempuan itu kalau bicara bergerak itu lembut gitu ya. Lemah lembut. Kalau laki-laki rada kasar sedikit. Rusuh gitu ya. Laki-laki itu gagah gitu, perempuan cantik. Nah, perbedaan itu jelas. Jadi dua karakter, dua ciri yang berbeda. Karena memang Allah menciptakan makhluk hidup itu berpasangan, ada laki-laki dan ada perempuan. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah anak laki-laki. Iya kan, tamunya juga anak laki-laki. Jadi kita akan ngobrol seputar anak laki-laki. Kalian bangga nggak jadi anak laki-laki? Bangga. Kenapa? Reza dulu. Kenapa bangga jadi anak laki-laki? Fisiknya lebih kuat. Terus? Udah itu aja. Kalau menurut Danis, kenapa bangga jadi anak laki-laki? Seru aja. Ya. Kenapa? Karena bisa banyak melakukan hal lain misalnya. Iya. Ya, karena laki-laki mah biasanya mainnya lebih, atau kalau bahasa Sundanya mah jarambah ya. Jadi mainnya teh wah kemana, sepedahan, naik pohon gitu ya. Beda jangan perempuan mah lebih, karena secara fisik lebih
terbatasi gitu kan, geraknya nggak bisa, jarang yang bisa naik pohon gitu. Nah itu biasanya laki-laki ya. Bangga jadi anak laki ya, iya harus menerima takdir bahwa kita kalian itu laki-laki. Nah kalau ibu juga perempuan ya berarti ibu bangga dong jadi perempuan ya, bisa menjadi ibu, bisa menjadi istri. Nah itu jadi sosok perempuan, harus menjadi sosok perempuan yang baik. Jadi bangga ya, bangga menjadi laki-laki dan bangga jadi perempuan. Jangan begini, tidak menerima, saya mau jadi anak. Pernah nggak kepikiran, mending enak jadi anak perempuan? Pernah nggak kepikir gitu? Sekali doang. Oh kenapa? Coba ceritakan. Pernah nggak terbersit? Aduh pingin deh jadi anak perempuan. Kayaknya anak perempuan. Coba kenapa? Lupa lagi. Pernah nggak Danis kepikiran pingin jadi anak perempuan? Pernah. Pernah. Kenapa pingin jadi anak perempuan? Kayak lebih seru aja gitu. Bisa didandani. Tapi itu kan tidak boleh ya. Kita harus menerima takdir bahwa kita adalah anak laki-laki. Nah harus berbeda. Jangan suka mau mencoba jadi perempuan terus pernah nggak mau nyobain pakai rok, mau pakai diket, nggak boleh ya. Harus jadi laki-laki ya laki-laki gitu ya. Nah permainan kan suka beda juga ya, permainan anak laki dengan permainan anak perempuan. Nih kalian Danis di rumah suka main apa nih? Main game. Main game. Selain main game sama anak laki-laki yang lain misalnya? Main bola. Main bola, ya itu mah main bola adalah permainan seluruh dunia kayaknya yang disukai oleh anak laki-laki ya. Reza? Main bola, main bulu tangkis, sama main sepatu roda. Iya. Bareng teman. Temennya laki-laki perempuan? Laki-laki juga. Laki-laki juga ya. Tapi boleh nggak sih kalau misalnya di rumah, di sekolah atau di rumah main sama perempuan? Boleh. Boleh. Menurut Reza? Boleh kalau bermain mah nggak harus mentang-mentang anak laki-laki mainnya sama laki-laki, nggak boleh ya sahabat Lab School. Main sama perempuan boleh, main sama laki-laki lagi boleh, tapi yang tidak boleh adalah berperilaku laki-laki berperilaku seperti perempuan berperilaku seperti laki-laki. Kalau zaman dulu ya Bu Guru juga suka sama main sama anak laki-laki, cuma jangan seperti anak laki-laki gitu ya gitu. Terus permainan yang kalian lakukan nih tadi kan kata Danis main game. Dia suka main game? Suka. Main game, suka main bareng. Apa istilahnya mabar ya? Ini itu istilah anak sekarang. Mabar tuh apaan sih? Main bareng gitu. Reza di rumah Reza, Danis misalnya nih Danis di rumah Danis gitu. Ya. Oh gitu. Jadi mainnya online kalau gitu. Ya. Nih ibu mau tanya nih, suka main mabar sama teman-teman yang ada di sekolah ini? Suka. Sama siapa aja? Sama Danis? Sama siapa ya, lupa lagi. Main game apa itu teh? Mobile Legend. Waktunya kapan itu? Kan kalian belajar Pas libur aja. Oh ketika pas libur ya. Nah walaupun pas libur ingat jangan sampai kalau lagi main game Jangan sampai lupa waktu. Dahulukan dulu belajar ya. Nih belajar sering telat nggak masuk Zoom-nya? Kadang. Ayo on cam tapi nggak pernah muncul di kamera. Kenapa nih? Kenapa suka telat? Apakah lagi asik bermain sama teman? Lagi asik sama temen aja. Berarti harus manage waktunya, mengatur waktunya lagi ya. Kalau sudah waktunya belajar harus belajar. Coba Danis di rumah ada siapa aja? Ada ibu sama ayah. Ibu sama ayah. Kalau lagi waktu belajar ibu dan ayah kerja. Danis sama siapa? Sama nenek. Sama nenek. Ya. Oke, ada yang ngawasin berarti ya? Ada. Kalau Reza? Sama bibi. Sama bibi. Bibi itu apa? Bibi itu adiknya ibu atau orang yang bekerja di rumah atau gimana? Itu kerja di rumah. Kerja di rumah. Jadi ditemani sama bibi karena kedua orang tua Reza kerja. Nah, karena Reza di rumah cuman ada bibi, kemudian Danis di rumah cuma ada nenek, berarti kan orang tua kalian tidak bisa mengawasi langsung. Iya. Ya, tidak bisa mengawasi langsung. Nah, harusnya kalian sudah bertanggung jawab terhadap
kewajiban kalian ketika waktunya ke mamanya kan nggak bisa. Kan kalau ada di rumah nih pasti ngingetin, ayo waktunya belajar, waktunya Zoom gitu kan. Iya. Tapi kalau tidak ada, misalnya diingetin sih dari kantor nih, suka nggak diingetin gitu? Suka. Iya, dipantau ya dari jauh. Iya. Danis gitu. Danis waktunya Zoom. Nah, kalau sudah diingatkan berarti harus sudah standby. Ya Reza ya. Danis biar tidak ketinggalan ya. Oke, good. Nanti kedepannya makin semangat lagi belajarnya ya. Ya, siap. Oke, kalau anak laki-laki, karakter yang harus dimiliki oleh anak laki-laki apa aja? Berani, Kuat, nggak tahu. apalagi? Apa ya? Anak laki-laki itu kelak akan menjadi pemimpin, ya, akan menjadi pemimpin, akan bekerja, akan mencari nafkah. Berarti harus sosok tadi kan berani, kuat, bertanggung jawab, ya harus berani, kuat dan bertanggung jawab. Karena mereka nanti akan menjadi pemimpin di dalam keluarga, dalam keseharian lingkungan kita. Kan ada jadi Pak RT, ada jadi Pak RW dan presiden gitu ya. Itu kepala pemerintahan juga itu seorang laki-laki. Jadi harus menjadi sosok pemimpin dan terutama adalah pemimpin untuk keluarganya nanti ya. Dalam keluarga itu kan ada ayah, ibu. Nah, itu laki-laki adalah jadi sosok pemimpin. Nah, tadi harus berani itu contohnya seperti apa ya? Contoh beraninya, coba Danis. Contoh laki-laki berani itu seperti apa? Jangan takut sama binatang. Jangan takut sama binatang. Emang Danis ada binatang yang ditakuti? Ada. Apa? Kecoa. Sama dong, bukan takut, jijik ya. Apalagi kalau udah terbang udah itu. Kecoa aja. Ya. Oke. Kalau Reza? Sama kayak Danis. Berarti kalau gitu, tapi banyaknya laki-laki yang takut sama kecoa. Di keluarga guru juga pada takut. Bukan takut kayak takut apa gitu, tapi lebih ke jijik gitu ya. Karena itu memang binatang yang menjijikan. Nah itu terus harus berani seperti apa sih gitu anak laki-laki itu? Apakah berani naik pohon gitu? Coba Reja kasih contoh lagi. Berani apa, seperti apa laki-laki? Berani gelap. Berani sama hewan juga. Sama hewan. Iya, karena kalau misalnya sosok laki-laki itu harus menjadi pelindung, terutama pelindung perempuan nanti ya. Begitu nanti ketemu seseorang yang jahat, ketemu seorang yang tidak baik kan harus siap dengan keberaniannya. Tidak boleh menjadi takut. Tadi tidak boleh takut gelap. Emang Danis gelap takut nggak? Enggak. Reza? Sedikit. Kenapa takut? Pernah ada kejadian gitu? Pernah sekali. Apa kejadiannya? Coba ceritakan. Ngelihat hantu. Beneran. Jadi seru nih sama Lab School. Ada hantu, coba bener. Hantu tuh seperti apa? Coba Reja ceritakan. Melihat gelap terus ada hantu itu kayak gimana? Ngimpi tuh kayaknya. Coba. Takut. Kayak bentuknya apa gitu muncul? Tiba-tiba muncul aja. Sosoknya seperti apa? Malam-malam gitu. Rezanya lagi apa? Lagi di kamar sambil main HP. Pas mati lampu. Oh, mati lampu. Ada yang nakutin mungkin itu mah. Bukan hantu Marina. Jadi takut sama hantu. Jadi kesannya kalau gelap itu bakal ada hantu gitu. Jadi takut. Kalau Danis makan tadi berani ya, nggak takut gelap. Jadi kalau tidur suka digelapin? Iya. Oke, suka digelapin. Kalau Reja berarti sudah ngerti karena takut jadi dinyalakan ya. Kalau lewat tadi ngomong-ngomong hantu nih, Bu Guru jadi pengen nanya, kalian berani nggak kalau lewat kuburan malam-malam? Kalau sama temen masih berani. Kalau ada teman berani. Kalau Danis? Sama kayak Reza. Kalau ada teman berani ya. Iya. Ya terus harus dilawan ketakutannya. Kalau sama-sama takut sih 2 orang 3 orang sama-sama takut jadi sama-sama jadi berani. Oke, nih ada istilah gini, berani karena benar, takut karena salah. Pernah dengar istilah itu? Belum. Coba kalau dari kata-katanya, berani karena benar, takut karena salah.
Berarti maksudnya apa? Kita harus Kita harus berani kalau benar dan harus takut kalau salah. gitu. Berani menyampaikan kebenaran, berani melakukan kebenaran, dan harus takut ketika akan melakukan kesalahan. Contoh, nih misalnya kalau berani mengambil sendal orang, itu berani nih, ayo itu tuh ambil tuh sendalnya bagus tuh, itu berani, bagus nggak? Enggak. Nah, harusnya yang muncul apa kalau gitu? Tidak boleh, harusnya takut ya, takut nggak boleh, itu nggak boleh gitu. Atau misalnya gini nih, sebentar lagi bulan puasa nih, Bu Guru mau tahu nih. Misalnya nih, Dani sama Reza main di luar, tiba-tiba teman Reza atau teman Danis, nggak ada yang lihat, yuk kita buka aja, nanti pura-pura puasa lagi, gitu. nggak pernah. Itu berani bukan kayak gitu? Bukan. Nggak boleh ya. Berani untuk hal-hal yang tidak baik itu tidak boleh ya. Jadi lakukan berani itu ketika kita akan melakukan kebenaran. Misalnya untuk mengatakan sesuatu kejujuran, berani. Walaupun misalnya nanti akan dibenci oleh orang atau akan disalahkan orang, saya mau menyampaikan benarnya seperti ini gitu ya. Dan takut karena salah, harus muncul rasa takut ketika akan melakukan kesalahan. Seperti tadi diajak sama teman melakukan kesalahan, ayo kita nyolong bab itu tuh jamu misalnya. Nah, jangan aku mau berani. Nah, bukan seperti itu. Harusnya takut kalau kayak gitu ya. Pernah nggak ada yang ngajakin untuk berbuat sesuatu hal yang suruh berani, tapi berani untuk hal yang jelek misalnya? Pernah. Coba ceritain, Danis, diajak apa? Diajak ambil mangga. Diajak ambil mangga sama teman-teman. Danis mau? Enggak, bagus. Kalau Reza? Itu doang, katanya itu kan memaling, tapi aku mah nggak ikutan. Oke, nah nggak boleh ya. Ketika ada orang lain mengajak sesuatu hal yang jelek, kita kan sudah tahu. Reza dan Danis, ibu yakin sudah tahu mana yang baik dan mana yang tidak, karena sudah besar, sudah kelas 4, sudah umur 10 dan 11 tahun lah ya. Jadi kalau ada yang mengajak kepada kebaikan dan itu, hati kita akan tahu, oh ini baik atau enggak. Nah gitu. Ketika yang baik, ayo ya. Ketika yang jangan gini, ketika diajak yuk kita ngaji, nggak mau nah kalau yang kebaikan jangan gitu. Justru ketika diajak kebaikan, ayo gitu. Tapi ketika ada yang mengajak kepada kejahatan atau sesuatu yang jelek, harus di stop, tidak berani. Nah, sahabat Lab School, kita harus menjadi berani ya, berani untuk benar dan takut ketika akan melakukan kesalahan. Oke, jadi rasa takut itu harus dilawan agar kita muncul sifat beraninya. Contohnya tadi Reza takut kepada kegelapan. Nah, masa sih anak laki-laki takut gelap ya, Danis? Jadi nanti latih supaya nggak takut gelap. Gimana? Sedikit-sedikit. Enggak, kok nggak ada hantu. Hantunya jauh. Hantu nggak ada ya. Nah, jadi harus dilawan. Misalnya Danis takut kepada kecoa, bukan takut kayak gimana, tapi kan cuma kalau misalnya nanti tidak ada orang lain, tiba cuma ada Danis laki-lakinya di situ, ada kecoa, masa mau semuanya terlari? Usir kecoanya, walaupun takut hadapi, usir gitu ya. Gitu. Jadi lawan ketakutan kalian agar bisa menjadi anak yang berani. Oke, ya sahabat Lab School, menjadi pemberani itu adalah salah satu karakter yang harus dimiliki oleh anak laki-laki ya. Anak laki-laki itu harus berani, kuat, dan bertanggung jawab. Nah, nanti dari teman kalian akan menyampaikan saran kepada kalian bahwa yuk kita jadi anak berani ya. Oke, saran dari Reza buat sahabat Lab School apa? Sarannya jangan sering nangis. Jangan sering nangis. Anak laki-laki tuh jangan sering-sering menangis ya, betul. Karena yang sering menangis itu biasanya anak perempuan. Terus apa lagi? Terus jangan lemah. Kalau diejek. Jangan lemah. Kalau diejek dikit ngambek, jangan. Anak laki-laki mah harus kuat. Mau diejek mau gimana, cuek aja gitu ya. Terus? Udah itu aja. Kalau menurut Danis, saya suka sahabat Lab School. Tipsnya harus berani, jangan takut sama udah itu aja. Harus berani, jangan takut sama apapun. Takutnya cuma sama Allah aja gitu ya. Apapun, mau binatang, mau kegelapan, mau makanan, mau apapun,
harus berani gitu ya. Itu katanya sahabat Lab School, tips dan saran dari Reza dan Danis. Nah, tak terasa ya bincang-bincang kita akan berakhir. Seperti biasa, Bu Guru punya pantun dan Reza sama Danis juga punya pantun, akan menyampaikan pantun mereka. Mulai dari Reza, boleh Reza sampaikan pantunnya. Pohon palem ada di simpang 3. Jangan lupa buahnya dibawa. Meskipun kita akan berpisah raga, namun tetap bersatu jiwa. Oke, walaupun berpisah raga tetap bersatu jiwa. Itu kata Reza. Kalau Danis, ya. Ada petani makan ikan. Kita harus menjadi anak yang berani dalam kebaikan. Kita harus menjadi anak yang berani dalam kebaikan ya. Nih pantun dari Bu Guru ya. Padi di sawah dipanen petani, padi diolah menjadi makanan. Jadilah anak yang pemberani, berani untuk membela kebenaran. Terima kasih sahabat Lab School selalu setia menonton kami. Kita ucapkan salam bareng-bareng ya. Assalamualaikum